pemerintahan daerah tidak luput dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam pemerintahan daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kemudian mereka berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan setempat. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan, maksud dan tujuannya diadakan kewenangan pemerintahan daerah adalah agar daerah-daerah tertentu bisa mengusahakan agar daerahnya berkembang dan juga pemerintah bisa mengatur dan juga mengurus daerahnya masing-masing. Tidak luput dari itu, ada 3 asas yang seiringan dengan kewenangan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas ini adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom itu sendiri untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kemudian yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini adalah pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur. Di sini maksudnya gubernur adalah sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal. Nah, selain 3 asas yang sudah saya jelaskan, saya juga akan menjelaskan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pemerintahan pusat yang pemerintahan daerah tidak bisa lakukan. Semuanya ada landasan hukumnya. Saya mengambil landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidak serta-merta seperti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat, di mana semua dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah saya bilang tadi, tepatnya pada bab keempat mengenai urusan pemerintahan, bagian kedua mengenai urusan pemerintahan absolut, dan bagian ketiga mengenai urusan pemerintahan konkuren. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai urusan pemerintahan pusat. Yang pertama, mengenai urusan pemerintahan absolut. Tepatnya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagian kedua, pasal 10, ayat 1, dijelaskan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi yang pertama, politik luar negeri, yang kedua, pertahanan, yang ketiga, keamanan, yang keempat, justisi, dan yang kelima, moneter dan fiskal nasional, serta yang terakhir adalah agama. Kemudian berikutnya, mengenai urusan pemerintahan daerah, di mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masih sama seperti yang tadi, landasan hukum yang saya pakai, bagian ketiga, pasal 12, ayat 1, di mana di situ dinyatakan mengenai urusan pemerintahan konkuren atau pemerintahan daerah. Ayat 1 menyatakan urusan pemerintahan konkuren berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 meliputi yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kemudian ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan yang terakhir sosial. Kemudian urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi yang pertama adalah tenaga kerja, kedua adalah pangan, pertanahan, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, statistik, kepemudaan dan olahraga, persandian, kebudayaan, perpustakaan. Kemudian yang terakhir, mengenai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi yang pertama, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, dan yang terakhir adalah transmigrasi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum pemerintahan daerah. Ini adalah pengetahuan yang saya dapat selama semester 4 berjalan ini. Dan ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Terima kasih telah menonton. Guna melengkapi tugas ini, mohon maaf jika ada salah kata atau salah